Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Pak Fauzi, dalam mata kuliah Islamologi. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang pengertian Jazirah Arab, masa paganisme pra-Islam. Yang akan kita bahas yaitu eksistensi suku Baduy Arab, negeri para penyair, dan paganisme Arab pra-Islam. Langsung saja untuk materi yang kedua ini ya, sesuai dari CPL, ya, capaian pembelajaran lulusan, yaitu memahami perkembangan dan perkembangan Islam sebagai salah satu peradaban tingginya mempengaruhi sejarah dunia. Kita akan membahas CPMK-nya, yaitu mengidentifikasi Jazirah Arab masa paganisme, mengidentifikasi periode pembentukan masyarakat Islam di Madinah, periode Khulafaur Rasyidin dan perluasan Islam ke luar Jazirah Arab, perluasan Islam pada masa Umayyah dan perkembangan budaya Islam, pengaruh keperadaban atas Eropa. Jazirah Arab masa paganisme pra-Islam. Sejarawan menyatakan bahwa cara hidup nomaden bangsa Arab, jadi bangsa Arab itu sifatnya nomaden, berpindah tempat, atau para sejarawan mengatakan sebagai orang Badui kuno Arab, itu relatif baru fenomena ini. Maka untuk mempelajari suku Badui Arab ini sangat kesulitan dalam hal mengikuti jejak-jejak peninggalan suku Badui Arab. Para arkeolog itu menemukan dokumen-dokumen tentang orang-orang Arab Badui itu masih sangat jarang. Meski demikian, masyarakat Badui Arab nomaden atau semi nomaden atau transhuman itu mempunyai kebudayaan dinamis berubah-ubah. Pengelompokan suku yang ada di abad ke-5 Masehi juga tidak sama yang dilihat pada abad sebelumnya. Kemudian suku-suku Badui Arab itu mempunyai kebiasaan jauh sebelum Al-Quran masuk, budaya lisannya, yaitu suka bersyair. Kebanyakan syair-syair Arab kuno tidak dituliskan, sampai kemudian Islam menyebarkan huruf di wilayah Arab. Masyarakat tradisi Arab Badui sangat menjunjung tinggi syair. Syair sebagai budaya Islam lisan diturunkan turun-temurun dari mulut ke mulut. Budaya menghafal syair akhirnya dituliskan pada abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Tradisi inilah yang kemungkinan membuat banyak orang Islam zaman pertengahan dan beberapa Muslim zaman modern mempunyai kemampuan menghafal keseluruhan isi Al-Quran. Ini membuat suatu prestasi yang menarik bagi orang-orang Barat. Jadi sebelum Islam masuk, suku Badui Arab kuno itu sudah mempunyai tradisi lisan yang namanya syair. Syair-syair ini dihafal sebelum kemudian pada abad ke-7 sampai ke-9 Masehi
syair ini kemudian dituliskan menjadi suatu karya transkrip. Kemudian Islam masuk, Al-Quran, Islam dengan membawa kitab suci Al-Quran, tradisi menghafal ini kemudian diterapkan pada penghafalan isi Al-Quran. Makanya ada di Al-Quran itu Al-Hafiz terkenal pada zaman Khulafaur Rasyidin, karena tradisi menghafal ini sudah sejak lama ada di kebudayaan Badui Arab kuno. Kemudian sebelum Islam masuk atau pra-Islam di Arab itu agamanya adalah agama paganisme. Agama paganisme ini yang ada di Arab ini menyembah beberapa tokoh-tokoh dewa-dewa seperti yang ada di kebudayaan Yunani. Namun budaya-budaya ini sebenarnya dikopi dari orang-orang Badui kuno, Badui Arab kuno, ya dari budaya-budaya Yunani yang berkembang di daerah Afrika Utara atau di Mesir. Tradisi ini kemudian dibawa oleh orang-orang Badui Arab kuno ke Mekah dengan memuja beberapa tokoh-tokoh Arab yang soleh. Kemudian untuk dipajang di Mekah. Berhala-berhala itu adalah Alata, Al-Uzza, Manat, Hubal. Alat ini dipuja di Syria. Kemudian Al-Uzza, 3 pohon palem dipuja oleh suku Quraisy, sukunya asal Muhammad. Manat, dewa takdir, sedangkan Hubal adalah dewa kesuburan, pertanian. Hubal dipuja di Syria, di daerah Baal, Adonis, Tahmuz. Ada juga berhala Al-Zuhara, dewi cinta jasmani seperti Dewi Afrodit di Yunani, dan Venusnya Roma. Namun kedudukan Al-Zuhara lebih rendah dibandingkan dengan ketika anak perempuan Allah di atas. Kemudian agama-agama yang bersifat paganisme ini sendiri nantinya disebut agama Watsani, agama yang memuja banyak dewa, melenceng dari agamanya Ibrahim. Kemudian lahirlah tokoh pembaharu di Badui Arab kuno, suku Badui, yaitu tokoh Muhammad. 20 Agustus 570 Masehi, dia merupakan suku Quraisy, dan saat bayi Muhammad ini mempunyai kelebihan-kelebihan. Kemudian oleh pamannya diadakan diajari suatu perdagangan. Kemudian ketika di Basra dia menemui seorang rahib, kalau ketemu dengan seorang rahib. Kemudian Abu Thalib disarankan untuk menjaga Muhammad karena beliau adalah orang atau pemuda yang berbakat. Seiring usia makan dewasa, Muhammad berjuang memahami hubungan manusia dengan Tuhan, dan timbullah keresahan hati Muhammad terhadap perilaku-perilaku suku bangsanya, yaitu Quraisy, yang dianggapnya sebagai sesuatu yang bersifat egois dan pelanggaran asusila yang sangat berat dilakukan oleh sukunya yang ada di kota
Mekah. Kemudian Muhammad mencari inspirasi di sebuah gua. Kemudian dia bertemu dengan Jibril. Kemudian Muhammad diberikan wahyu. Kemudian berkembanglah Islam secara sembunyi-sembunyi. Muhammad mengajak beberapa sahabatnya. Kemudian kota Islam pertamanya yaitu kota Madinah, dan hijrah dari Mekah, kemudian diusir, dan kemudian dianiaya sehingga dia melakukan hijrah ke kota Madinah, kota Yasrib, dulunya kota Yasrib. Kemudian Muhammad nantinya mampu menaklukkan kota Mekah 630 Masehi. Kemudian berkembanglah kebudayaan Islam sampai ke Kaisaran Bizantium di Afrika Utara dan di Sasania di Irak, Iran. 2 tahun setelah Mekah, tepatnya bulan Juni 632 Masehi, Muhammad wafat. Sepeninggalan wafatnya Muhammad, tokoh Muhammad ini, perkembangan Islam itu nanti dikembangkan oleh 4 sahabat Muhammad, yaitu Khalifah Rasul. Kemudian untuk itu aja mungkin untuk teman yang kedua ini tentang Jazirah Arab masa paganisme pra-Islam. Untuk evaluasinya silakan nanti dikerjakan di Google Classroom, diskusi dikerjakan juga. Demikian intensitas saya untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.